Hari Minggu ini semua di dalam kondisi yang terbaik, di dalam anugerah penyertaan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul menanggalkan iri hati. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan dari Galatia 5, 19 sampai dengan 21. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 mengatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, Bapak Ibu perhatikan, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dari begitu banyak perbuatan daging yang tadi kita bahas, kita akan fokus hari ini membahas tentang iri hati. Dan kita tahu iri hati tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Iri hati sering menuntun kita pada kejahatan dan hidup tidak tenang, bisa menghabiskan energi. Bahkan iri hati bisa menyebabkan terkena penyakit-penyakit jasmani. So, hari ini kita mau bahas satu firman Tuhan lagi di Yakobus 4 ayat yang kedua mengatakan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Iri hati inilah yang membuat seseorang tidak memiliki kemampuan atau keinginan untuk berusaha atau mensyukuri apa yang ada di tangannya. Seringkali merasa kurang, seringkali menganggap apa yang dimiliki oleh orang lain lebih baik dan tidak bisa mensyukuri apa yang ada di tangannya. Dan ini sesuatu yang sangat berbahaya sekali karena bisa saja orang yang iri hati ini akan terjebak di dalam kehidupan yang tidak bahagia seumur hidupnya. Apakah Bapak Ibu mau, saudara-saudara mau hidup tidak bahagia seumur hidup? Tentu saja tidak. Kita lihat kalau Bapak Ibu mengikuti series dari Marvel, ada satu tokoh karakter yang terkenal, namanya itu Loki. Loki itu adalah tokoh fiktif yang digambarkan adik dari Thor yang mendapatkan tahta atau putra mahkotanya di dalam film tersebut. Kita lihat bagaimana di film tersebut dikisahkan kalau Loki itu selalu ingin mengalahkan Thor. Kenapa? Karena Loki itu iri hati terhadap kakaknya yang adalah putra mahkota. Sedangkan sebaik-baiknya Loki memiliki prestasi apapun, dia tidak akan mendapatkan jabatan. Nah, ini membuat Loki itu selalu ingin mencelakai kakaknya, selalu ingin membunuh kakaknya. Dan di sepanjang film series Marvel yang ada Thor dan juga Loki akan selalu ada scene di mana Loki sang adik ini ingin membunuh kakaknya. Nah, bukan hanya di dalam cerita fiktif, tetapi di dalam kehidupan realita kita sehari-hari pun terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan dengan adanya iri hati. Tercatat di berita pada hari Jumat di tanggal 17 April 2015, ini saya ambil beritanya, ada orang yang sakit hati dan iri hati kepada temannya karena temannya itu punya motor, dia nggak punya motor. Lalu siswa SMA ini bunuh temannya. Ini sangat disayangkan Bapak Ibu. Sangat disayangkan. Kenapa? Karena hanya dengan iri hati seseorang itu bisa melakukan tindak kekejian yang menyebabkan kriminalitas terjadi, bahkan hilangnya nyawa seseorang. Kalau Bapak Ibu ingat ada kasus yang dulu sempat heboh, yang kasus peracunan yang dilakukan oleh Jessica. Nah, ketika polisi menyelidiki kasus tersebut, ternyata ditemukan bahwa Jessica saat penyidikan mengalami iri hati terhadap Mirna yang dinyatakan oleh penyidik melupakan latar belakang dari pembunuhan tersebut. Hal ini harusnya tidak terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Kenapa? Karena kita telah ditebus, seharusnya kita punya buah-buah roh, tidak ada lagi kedagingan dan iri hati dalam hidup kita. Lalu kita lihat kalau kita ada di masa sehabis Paskah, Bapak Ibu pasti masih ingat kemarin ibadah Paskah semuanya bahas tentang Kristus, salib Kristus, tentang makna dari salib. Nah, hari ini kita lihat kenapa Yesus bisa disalib. Yesus disalib karena iri hati. Yes, Yesus disalib karena iri hati. Iri hatinya siapa sih?
Kita lihat, pertama, ahli Taurat merasa iri dan terancam posisinya oleh keberadaan Yesus. Kita akan buka di Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-28 dan juga 29. Matius 7 ayat 28 dan 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi di sini Yesus mulai membuat ahli Taurat itu kehilangan pengikutnya, karena pengikut ahli Taurat menjadi pengikut Yesus. Dan di situ Yesus menjadi sebuah ancaman bagi agama yang pada saat itu udah established, udah ada organisasinya. Maka ahli Taurat ini merasa terancam dan mereka mulai memikirkan cara bagaimana untuk menyingkirkan Yesus. Imam dan orang Farisi pun tersindir. Kita akan lihat di Matius 21 Bapak Ibu. Matius 21 ayat 45 sampai dengan 46. Matius 21, 45, 46. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak menganggap dia atau menganggap Yesus sebagai seorang nabi. Jadi ini ada perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang diceritakan oleh Yesus pada orang banyak. Di sana orang Farisi ketika mendengar perumpamaan itu merasa tersindir. Merasa mereka yang disebut oleh Yesus itu, mereka yang tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Jadi kita lihat ahli Taurat tersindir, imam dan orang Farisi tersindir. Akhirnya mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tercatat di dalam Lukas 22 ayat 2. Dan yang terakhir berteriak, memaksa karena benci kepada Yesus. Ketika Pilatus kita tahu tidak mau menghukum Yesus karena tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus. Dan ini sering diadegankan di dalam drama-drama Paskah, di film-film tentang Yesus. Tetapi mereka mendesak agar Pilatus itu tetap menjatuhkan hukuman terhadap Yesus, yaitu hukuman salib. Mereka berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa? Karena kebencian, karena keirihatian mereka. Mereka merasa kalau Yesus itu ada di dunia, mereka bisa kehilangan statusnya sebagai pemuka agama. Mungkin mereka kehilangan pengikut-pengikut agamanya, pindah semua jadi pengikut Kristus, dan itu yang mereka takutkan. Padahal seharusnya mereka memikirkan tentang kepercayaannya mereka yang percaya kepada Allah Yahweh, yang seharusnya ada nubuatan tentang Mesias yang sudah digenapi dengan pribadi Yesus. Tetapi walaupun tanda-tanda itu sangat jelas, tetapi mereka tetap terbungkus mata mereka. Mereka dibutakan oleh iri hatinya sehingga mereka tidak melihat Yesus adalah Mesias yang telah dinubuatkan di dalam kitab yang mereka pelajari. So akhirnya kita tahu singkat cerita Yesus dibunuh karena iri hati. Hari ini Bapak Ibu, janganlah kita menjadi orang yang beragama Kristen tetapi seperti imam-imam, ahli-ahli Taurat yang iri hati terhadap saudara kita. Mungkin bahkan bukan saudara kita yang berbeda agama, mungkin kita iri kepada saudara kita yang sama-sama beragama Kristen. Atau hanya sekedar beda gereja, kita iri hati kepada mereka. Kita mulai menjudge mereka, menghakimi mereka, mulai membuat perpecahan. Dan ini sebaiknya tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak akan ada hal yang baik yang keluar daripada iri hati. Yang ada adalah masalah dan itu akan mengganggu kehidupan kita. Kita lihat, yang pertama, iri hati bisa kepada dua orang. Bisa iri hati kepada orang yang diurapi Tuhan, orang yang diberkati Tuhan. Bisa juga iri hati kepada orang yang memang orang yang jahat, orang yang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu. Iri hati kepada orang yang diurapi Tuhan. Nah, iri hati kepada orang yang diurapi Tuhan, saya akan nyatakan dalam kesimpulan sama dengan petaka. Kenapa? Kita akan lihat Bapak Ibu. Pertama, kisah Kain iri terhadap Habel. Ketika Kain iri terhadap Habel, Kain itu membunuh Habel. Ketika Kain membunuh Habel, akhirnya Tuhan menjatuhkan hukuman atau kutukan kepada Kain. Dan ini dicatat di dalam Kejadian 4 ayat 11 sampai 12. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kain gak terima
bahwa persembahannya Habel itu lebih diterima oleh Tuhan. Dan itu membuat Kain sangat iri kepada Habel. Dan keiri hatiannya itu menyebabkan Kain membunuh adik kandungnya sendiri. Dan ini menyebabkan sesuatu hal yang petaka sekali. Karena ketika kita baca kitab Kejadian, baru ada penciptaan, manusia jatuh dalam dosa. Dan pertama kali ada pembunuhan adalah Kain kepada Habel. Yang kedua Bapak Ibu, kisah Alkitab yang menggambarkan iri hati, yaitu kakak-kakak Yusuf yang iri kepada Yusuf. Kalau kita lihat Yusuf mau dibunuh oleh kakak-kakaknya. Kenapa? Karena Yusuf adalah anak kesayangan dari orang tuanya. Itu bisa terjadi kenapa? Karena Yusuf memiliki ibu yang adalah istri kesayangan dari papahnya. Jadi kakak-kakaknya kebanyakan lahir dari seorang wanita yang menjadi istri pertama ayahnya yang kurang disayang sama ayahnya. Tetapi Yusuf itu lahir dari seorang wanita, istri kesayangan papanya. Jadi jelas Yusuf akan diperlakukan sangat spesial. Dan ini membuat kakak-kakaknya iri. Lalu Kejadian 37 ayat 35 melihat bahwa kalau kita lihat ya, kakak-kakaknya mikir ketika ngebunuh Yusuf, perhatian papahnya itu bisa datang ke kakak-kakaknya Yusuf. Tadinya orang tuanya sangat memperhatikan Yusuf, membelikan jubah yang bagus, kasih mungkin segala macam yang bagus. Dipikirnya kalau Yusuf disingkirin, dibunuh, diapain, kalau nggak ada Yusuf, kasihnya terbagi kepada mereka. Tetapi realitanya nggak kayak gitu. Kita kalau lihat di Kejadian 37, ayahnya Yusuf itu sangat menderita hidup ketika Yusuf dikabarkan mati diterkam oleh binatang buas. Yang walaupun kita tahu ceritanya Yusuf dijual dan dia menjadi pengembara di negeri Mesir. Tetapi pada saat itu ketika orang tuanya tahu bahwa dibawakan oleh kakaknya baju yang bersimbah darah, dinyatakan ini anakmu diterkam oleh binatang buas. Ayahnya bukan jadi sayang kepada kakaknya, tapi malah hidup dalam kedukaan terus menerus. Dan ini menjadi petaka. Bahkan ketika singkat cerita ketika Yusuf sudah jadi pemimpin, kakak-kakaknya mau ketemu sama Yusuf, mereka sangat takut. Karena Yusuf bisa balas dendam pada saat itu karena dia punya kuasa. Akhirnya apa? Kakak-kakaknya hidup di dalam kehidupan yang tidak baik. Kehidupan yang penuh masalah, penuh musibah. Mereka takut, mereka mengalami kelaparan, mereka mengalami hal-hal yang buruk. Karena mereka iri kepada Yusuf dan membuang Yusuf atau menjual Yusuf kepada orang asing. Yang terakhir Bapak Ibu kita bisa lihat. Iri hati terhadap orang yang diurapi Tuhan, yaitu Saul iri kepada Daud. Kalau kita lihat Saul iri kepada Daud, kenapa? Karena Daud bisa mengalahkan lebih banyak musuh dibanding Saul. Dan rakyat itu memuji-muji Daud, mengalahkan, berlaksa-laksa. Padahal kalau kita lihat, Saul seharusnya tidak iri sama Daud. Karena Daud adalah anak buahnya yang setia. Daud tidak akan pernah berkhianat sama dia. Daud adalah menantunya. Jadi seharusnya Saul tidak perlu iri hati kepada Daud atau takut dengan kehebatan Daud. Harusnya Saul itu bersyukur punya anak buah yang menjadi menantu, menjadi seorang panglima perang yang sangat hebat sehingga kerajaannya bisa ada dalam kondisi yang aman dan baik. Tetapi tidak, malah Saul iri sama Daud dan berusaha membunuh Daud. Dan singkat cerita kita tahu akhir hidup Saul adalah dia mati dikalahkan di dalam peperangan. Bahkan dia dan anaknya dibunuh di medan perang dan akhirnya Daud menjadi raja. Gak ada hal baik yang terjadi dalam hidup Saul karena di dalam akhir hidupnya Saul cuma fokus hidupnya itu pengen ngebunuh Daud. Pengen cari kesempatan gimana caranya untuk membunuh Daud. Dan ini akhirnya membawa malapetaka. So hari ini Bapak Ibu mungkin kita melihat ada orang yang waktunya lebih cepat dari kita untuk diberikan keberhasilan, kesuksesan sama Tuhan, diberi berkat. Atau mungkin kita adalah pelayan yang lebih duluan atau kita bekerja lebih dulu, lebih senior. Tetapi junior kita itu menyusul kita karirnya lebih baik, diangkat Tuhan lebih cepat, dipromosikan lebih cepat. Janganlah kita iri hati terhadap orang-orang yang diberkati, yang diurapi Tuhan. Karena apa? Karena malah akan terjadi malapetaka di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan hidup berkonsentrasi dengan bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan di tangan kita, mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Tetapi kita akan hidup selalu membandingkan diri kita dengan orang tersebut. So hari ini iri hati kepada orang yang diurapi Tuhan tidak akan menimbulkan hal yang baik.
tetapi akan menimbulkan petaka di dalam kehidupan kita. Yang kedua, iri hati kepada orang-orang yang fasik atau orang-orang yang tidak kenal Tuhan atau orang-orang yang bebal. Itu adalah percuma. Kenapa percuma? Kita akan lihat. Mazmur 37 ayat 1-2. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jangan marah karena orang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Seringkali ketika kita masuk ke dalam dunia kerja, kita sedang berbisnis, kita sedang merintis karir, tentu kita banyak temukan hal ini di dalam kehidupan nyata Bapak Ibu. Kita lihat orang yang curang agar karir cepat naik, orang yang menipu mungkin, orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik, tidak berintegritas, lalu mereka sukses, mereka terlihat berhasil. Mereka bisa punya banyak rumah, mereka bisa punya banyak mobil. Lalu kita, apa seharusnya saya seperti dia? Harusnya saya tidak terlalu jujur, saya tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan sehingga saya bisa cepat sukses. Ini catatan Daud sangat baik di dalam Mazmur 37. Jangan iri sama mereka. Kenapa? Sebab mereka akan cepat mati seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Bapak Ibu kalau lihat rumput itu tumbuh dan sebentar tidak ada. Tumbuhan hijau itu ada musimnya, dia tumbuh, daun keluar, lalu akan kering, rontok, nanti baru tumbuh lagi. Secepat itu mereka akan jatuh. Jadi tinggal tunggu waktu, mereka kejahatannya akan segera terbongkar. Kalau kita lihat kasus yang sekarang ini sedang ramai dibicarakan. Seorang anak muda yang menyiksa temannya, lalu anak muda ini dipenjara. Kita pikir kasusnya berhenti sampai situ, tapi ternyata tidak. Orang-orang menyelidiki siapa orang tua dari anak muda yang kaya ini. Lalu diselidiki ternyata ada masalah juga dalam pekerjaan orang tuanya. Terlibat dalam penggelapan uang yang sedang diselidiki sekarang. Dan akhirnya satu persatu bisnisnya diselidiki, diperiksa dan mulai ketahuan bobroknya. Dan mulailah kerajaan dari orang tuanya jatuh. Dan ini bisa terjadi pada siapapun. Jadi kalau saya bilang, kita iri hati sama orang yang berbuat curang. Misalkan kita adalah seorang sales, seorang marketing. Kok dia omsetnya lebih banyak, tapi caranya curang. Jangan pernah iri sama mereka. Tetap berjuang dengan jujur. Tetap bekerja dengan jujur. Karena saya percaya dengan kejujuran. Walaupun kita mendapatkan lebih sedikit. Tetapi ada damai sejahtera. Dan ada continue, berkat yang terus ada dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah hati-hati terpleset kalau iri sama keberhasilan orang yang fasik. Mazmur 73 ayat 2-3. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Saya pernah di satu cell group dengan anak-anak mahasiswa di sebuah universitas. Saya datang ke sana, saya pimpin cell group, saya sharing firman Tuhan. Lalu beres sharing firman Tuhan, saya ingat mahasiswa itu tanya sama saya, "Kak, saya itu tadi baru beres dibagikan nilai ujian dan saya sedih." Lalu saya tanya, "Kenapa kamu sedih?" "Karena nilai saya Kak tidak dapat A." "Dapat berapa?" "Dapat B+." "Oh bagus dong, B+ kan tidak jelek. Kalau dapat C, dapat D jelek ya. Ini B+ udah cukup baik." "Iya Kak, saya nyesel." "Kenapa?" "Karena hanya saya di kelas yang dapat B+ Kak. Semuanya dapat A." Wah, kok bisa ya? Apa dia paling tidak pintar gitu saya pikir. Tapi dia terus jelaskan, "Karena Kak, waktu ujian dosennya itu tidak memperhatikan dengan seksama sehingga banyak, hampir semua bahkan Kak, menyontek, tukar-tukar jawaban. Jadi hampir semua nilainya sama, yaitu A. Hanya saya yang tidak mau menerima contekan dan nilai saya B+, tetapi saya sekarang nyesel karena saya B+, saya pengennya dapat A." Lalu saya bilang sama dia firman ini, "Jangan kamu iri melihat orang berbuat curang terlihat mujur." Maksudnya mujur apa? Ya mereka kan tidak ketahuan sekarang. Mereka nggak dihukum sama dosennya. Mereka tetap lulus dengan nilai A. Mereka seakan-akan mujur, seakan-akan si nasibnya baik. Tetapi nanti di akhirnya kalau orang beres kuliah kan pasti akan bekerja atau usaha. Nah di situ dibuktikan. Nilai itu nggak ada apa-apanya. Yang penting ketika kita diwawancara, ketika kita bekerja di medan yang sesungguhnya, kita punya kemampuan, punya skill,
punya ability yang diharapkan oleh perusahaan atau kita punya skill untuk mengembangkan usaha kita. Jadi tidak perlu iri sama orang yang seperti itu. Akhirnya mahasiswa itu bisa tenang dan akhirnya bisa menerima, oke, saya B+ nggak apa-apa. Yang penting saya mengerjakan ini dengan jujur dan saya happy dengan hasil usaha saya. Nah, seringkali kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kita nggak bersyukur dengan hasil usaha kita yang kita lakukan dengan jujur. Kita merasa, aduh kenapa ya saya cuma punya rumah sebesar ini, saya cuma punya mobil yang kayak gini, saya cuma bisa beli baju yang seperti ini. Kok orang itu bisa beli yang ABCD yang lebih mewah, yang lebih baik. Tapi lihat, kalau mereka dapatkannya bukan dengan cara yang baik, dengan cara yang jahat, dengan tipu muslihat, kecurangan, percayalah, Bapak Ibu hari ini lebih bahagia. Kenapa? Karena apa yang kita gunakan sekarang, apa yang kita miliki sekarang, kita dapatkan dengan cara kerja yang baik, yang takut akan Tuhan. Amsal 14 ayat 30 mengatakan demikian Bapak Ibu. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati akan membusukkan tulang. Dan ini harus kita pegang, ingat-ingat. Memang sekarang kita hidup di zaman yang apapun bisa kita posting, orang-orang bisa posting, tetapi kita bisa lihat bahwa kalau kita terganggu dengan postingan teman kita atau seseorang dan membuat kita tidak damai sejahtera, iri hati, saya saran sebaiknya Bapak Ibu bisa mundur sedikit dari sosial media atau unfollow dulu teman Bapak Ibu itu, agar Bapak Ibu bisa beresin hati dulu. Ketika Bapak Ibu udah siap untuk melihat mereka yang mungkin lebih sukses, lebih diberkati Tuhan, lebih mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidupnya, dan kita tidak ada iri hati, boleh kita main sosial media lagi, follow lagi. Kenapa? Karena jangan sampai iri hati itu membuat hidup kita tidak bahagia dan bahkan Amsal bilang membusukkan tulang. Artinya apa? Dengan iri hati, masalah-masalah akan datang dalam hidup kita, bahkan masalah kesehatan. Dan itu tidak baik buat diri kita. So hari ini mari putuskan untuk kita tidak hidup dengan iri hati. Galatia 5 22-23 membahas tentang buah roh. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi ketika kita memiliki buah roh, saya percaya iri hati bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol. Dan yang paling penting untuk memulai kita memiliki seluruh buah roh adalah punya yang namanya kasih. Definisi kasih dalam 1 Korintus 13 ayat 14 dinyatakan, kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong, sopan, tidak egois, tidak pemarah, bersukacita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan ketika kita memiliki kasih ini, maka iri hati tidak akan menjadi bagian di dalam hidup kita, tetapi kita bisa mengasihi seseorang, mengasihi orang lain. Baik mereka diberkati Tuhan dengan pekerjaannya ataupun mereka adalah orang fasik yang curang, yang terlihat mujur. Kita tidak akan menghakimi mereka dan kita tidak akan iri dengan kehidupan mereka. So hari ini kata kasih itu kita harus bahas dengan mengasihi sebagai kata kerja dan mengasihi sebagai kata benda. Yang pertama mengasihi tadi ya sebagai kata benda, agape. Tetapi kita akan bahas sekarang mengasihi sebagai kata kerja atau agapao. Yesus mengasihi orang yang tidak mengasihinya. Yesus mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Dan ini luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika baca Matius 5:46, Lukas 23:34 akan melihat bahwa kasih yang diharapkan Tuhan kita miliki adalah kasih yang seperti ini. Tuhan tidak bilang kasih itu kepada orang yang baik aja, kepada orang yang menjadi best friend kita aja, menjadi orang yang memberkati kita, tidak. Tetapi Yesus mengasihi orang-orang yang tidak mengasihinya. Lalu yang kedua, Yesus mati buat kita saat kita masih berdosa. Dan ini membuktikan kata kerja kasih yang ada dalam hidup Yesus itu benar-benar nyata. Kita ketika melihat orang-orang yang mungkin diberkati, melihat orang-orang yang secara curang tapi hidupnya mujur, kita harus ada kasih kepada mereka. Kasih dalam arti apa? Kita tidak iri hati kepada mereka, tetapi kalau orang yang berbuat fasik dan curang hidupnya mujur, kita harus merasa kasihan, berdoa buat mereka agar mereka bisa bertobat, meninggalkan segala kejahatannya dan hidup dengan baik. Yesus datang ke dunia karena mengasihi manusia yang berdosa. Dan ini catat dalam Yohanes 3 ayat 16 yang kita tahu bahwa siapapun
yang percaya kepada Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal. Hari ini kita melihat bahwa kasih itu harus dilakukan. Mengapa? Mengapa kasih itu harus dilakukan? Yang pertama, kasih itu adalah hukum yang terutama. Tidak ada hukum yang lebih penting daripada kasih. Saya percaya kalau kita punya kasih Kristus, kita bisa mengasihi sesama. Kalau kita bisa mengasihi sesama, maka iri hati otomatis kita lepaskan di dalam kehidupan kita. Dunia akan tahu Kristus adalah juru selamat kita karena kita hidup saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35 menyatakan kalau kita saling mengasihi, orang lain tuh tahu bahwa kita itu adalah murid-muridnya Kristus. Maka dari itu kita harus mengasihi agar kita bisa melakukan penginjilan, melakukan penyebaran kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah tanda kita adalah milik Kristus. Kita adalah milik Kristus itu terbukti kalau kita mengasihi sesama kita. Di depan Bapak Ibu saya akan tampilkan ada sebuah gambar dari patung yang dibuat oleh Timothy pembuatnya. Yang ini luar biasa banget karena Bapak Ibu bisa lihat ya, ada seseorang yang memegang senjata berpenampilan seperti seorang yang sedang ingin berperang. Tetapi orang di depannya itu memeluk dia dengan erat. Ini menggambarkan ya, orang tersebut adalah orang yang mau dibunuh oleh orang yang pegang senjata itu. Tetapi orang ini mengasihi calon pembunuhnya itu dengan memeluknya dengan erat, mengasihi tanpa ada ketakutan sedikit pun. Karya seni ini luar biasa Bapak Ibu karena inilah yang memperlihatkan bagaimana seharusnya orang percaya hidup. Orang percaya hidup harusnya penuh kasih, bukan penuh iri hati atau dengki. Hari ini saya berdoa sehabis Bapak Ibu mendengar firman Tuhan ini. Iri hati tidak lagi menjadi bagian di dalam hidup kita karena kita telah dimenangkan oleh Yesus, oleh darahnya, dan Roh Kudus telah menjadi penolong kita sehingga kita bisa hidup memiliki kasih karena buah roh. Hari ini iri hati kita tinggalkan karena pertama tidak ada manfaatnya, yang kedua bisa membuat hidup kita sengsara dan menderita. Tetapi kasih akan membuat hidup kita lebih baik, akan membuat hidup kita lebih damai sejahtera, dan akan membuat kesehatan kita pun lebih baik. Mari Bapak Ibu kita tutup ibadah ini dalam doa dan saya mau berdoa buat Anda semua yang masih memiliki masalah dengan iri hati ini. Entah itu kepada orang terdekatmu atau orang yang mungkin Anda nggak kenal. Anda cuma lihat di sosial media tapi Anda iri hati terhadap orang tersebut. Mari Bapak Ibu yang memiliki masalah ini kita berdoa. Kita angkat tangan kepada Tuhan. Kita berserah sama Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami tahu kami adalah anak-anak-Mu yang telah ditebus dengan darah-Mu yang mahal Tuhan. Tetapi kami masih memiliki kedagingan Tuhan yang mungkin membuat kami iri terhadap saudara-saudara kami yang berhasil. Kami juga iri kepada orang-orang fasik yang mungkin hidupnya terlihat mujur dengan segala kecurangan yang mereka buat. Ampuni kami Tuhan. Kami gak mau lagi hidup dengan iri hati ini Tuhan. Karena kami tahu iri hati tidak akan membawa kami kemana-mana, tetapi malah akan mendatangkan kecelakaan dan malapetaka di dalam hidup kami. Biarkan kami bisa memiliki kasih Tuhan, sehingga kami malah bisa mengasihi orang-orang yang diberkati dan diurapi Tuhan. Kami bisa bersyukur merayakan keberhasilan mereka. Dan ketika kami melihat orang fasik yang mujur, kami pun punya kasih kepada mereka. Kami mau berdoa buat mereka, kami mau mengingatkan mereka agar mereka hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Agar hidup mereka tidak terjadi malapetaka di kemudian hari. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami mendengar firman ini, kami percaya Engkau sangat mengasihi kami, Engkau sangat baik buat hidup kami, dan Engkau mengingatkan kami untuk menanggalkan segala iri hati yang kami miliki. Kami percaya kami mampu Tuhan, karena kami punya roh yang besar yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan setiap firman Tuhan yang telah disampaikan. Amin.